Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul. Saya lagi menempuh pendidikan di Kota Malang, yakni di Universitas Islam Budiotomo, Fakultas Sosial Humaniora, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sekarang saya lagi membuat video yang mana video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester daripada mata kuliah entrepreneurship. Nah, sekarang saya mengambil materi tentang entrepreneur, aksi dan etika, yang mana entrepreneur adalah individu yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai dari sumber daya yang ada. Mereka adalah inovator, mengambil risiko, dan pemimpin yang mampu mengubah ide menjadi kenyataan. Nah, yang kedua adalah aksi. Dalam konteks kewirausahaan adalah langkah nyata yang diambil seorang entrepreneur untuk mewujudkan visinya. Ini melibatkan berbagai kegiatan, mulai dari perencanaan bisnis, pengembangan produk, hingga pemasaran dan penjualan. Nah, yang ketiga itu adalah etika, yang mana etika ini ada dalam sebuah konteks, baik dalam konteks keislaman atau dan lain-lain sebagainya. Nah, etika ini ada juga di dalam konteks entrepreneur atau kewirausahaan, merupakan prinsip moral yang menjadi pedoman dalam setiap tindakan manusia, termasuk dalam kewirausahaan. Etika bisnis yang baik akan membangun kepercayaan dan reputasi yang positif sebagai seorang entrepreneur. Nah, sebelum itu pastilah entrepreneur, etika dan aksi itu memiliki keterampilan utama untuk seseorang entrepreneur, yang mana dalam yang pertama adalah kreativitas, mampu menghasilkan ide-ide baru yang unik. Nah, yang kedua adalah inovasi, menerapkan ide-ide baru untuk menciptakan produk atau layanan yang berbeda dengan yang lain. Nah, yang ketiga adalah kepemimpinan. Individu tersebut harus memiliki jiwa kepemimpinan untuk menjalankan daripada entrepreneur dalam ide-ide tadi, yang mana mampu menginspirasi dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang keempat adalah pengambilan risiko. Dalam sebuah tindakan atau entrepreneur saja itu memiliki risiko, yang mana kita harus berani mengambil risiko tersebut, berani mengambil keputusan yang tidak pasti dengan mempertimbangkan potensi keuntungan dan kerugian. Nah, yang kelima yaitu fleksibilitas, mampu beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang muncul, bisa beradaptasi dengan hal apapun, sehingga wirausaha tadi maju lebih fleksibel daripada wirausaha yang lain. Nah, yang terakhir itu adalah orientasi pada tujuan, memiliki visi yang jelas dan fokus pada hasil. Tidak hanya fokus hasil itu, dia hanya fokus dalam keuntungan, tapi juga memikirkan dalam kerugian. Nah, yang mana yang kedua adalah siklus hidup perusahaan, ideasi, menemukan ide yang inovatif dan potensial. Yang kedua adalah perencanaan, menyusun rencana bisnis yang komprehensif, termasuk analisis pasar, strategi pemasaran, hingga proyeksi keuangan. Nah, yang ketiga adalah peluncuran, meluncurkan bisnis dan produk atau layanan ke pasar. Ide-ide tadi menjadi produk, sehingga peluncuran ini wajib untuk kita meluncurkan bisnis dan produk atau produk layanan ke pasar-pasar atau ke toko-toko atau penjual-penjualan yang lain, sehingga jejak kita makin banyak di dalam kewirausahaan ini. Yang keempat adalah pertumbuhan, mengembangkan bisnis dan meningkatkan pangsa pasar. Yang kelima adalah keluar, menuju bisnis, go public atau melanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah yang keempat tadi itu diterapkan, ideasi, perencanaan, peluncuran hingga pertumbuhan, maka dari itu kita harus mempublik, siap untuk mempublik produk yang telah kita ciptakan. Ada juga etika dalam kewirausahaan,
Yang mana yang pertama adalah kejujuran, tanggung jawab, keadilan, integritas, atau kemanusiaan. Kejujuran dalam penulisan adalah jujur dalam segala hal, baik dalam berinteraksi dengan pelanggan, karyawan, maupun mitra bisnis. Yang kedua adalah tanggung jawab, bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, memperlakukan semua pihak secara adil dan setara, mulai dari gaji atau apalah itu sebagainya. Integritas, memiliki prinsip moral yang kuat dan konsisten, sehingga tidak putus di tengah jalan. Konsisten itu, meskipun dalam hal kerugian, dia tetap konsisten untuk melanjutkan wirausaha ini. Yang kelima adalah kemanusiaan, menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan peduli terhadap lingkungan. Nah, di dalam hal itu ada juga tantangan dan peluang dalam wirausaha. Pastilah ada tantangan dan peluang. Pertama, tantangan pasti ada persaingan yang ketat, perubahan teknologi yang cepat, ketidakpastian ekonomi, dan kesulitan dalam mencapai pendanaan tersebut. Dalam hal tantangan itu, ada juga peluang yang bisa mengatasi tantangan tersebut. Yang mana peluangnya? Pasar yang terus berkembang, munculnya teknologi baru, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya inovasi. Nah, tips menjadi entrepreneur sukses ini hanya tips, teman-teman. Bukan bukan ini ngejat bahwasanya ini akan menjadi entrepreneur yang sukses juga. Ini hanya tips, sehingga diambil itu boleh, maka tidak diambil juga tidak boleh, tidak apa-apa gitu. Nah, tips menjadi entrepreneur yang sukses yang pertama adalah belajar terus menerus, tidak mengenal bahwasanya kita sudah pintar, tidak. Belajar terus menerus, tetap update dengan perkembangan terkini dan industri yang ada. Nah, yang kedua adalah bangun jaringan. Jaringan itu butuh dimanapun itu, bukan hanya dalam entrepreneur, bukan hanya dalam perusahaan atau bukan hanya dalam pertemanan, tetapi jaringan itu sangat efektif dalam hal apapun. Bagaimana berkenalan dengan orang-orang yang berpengalaman di bidang bisnis, berpengalaman di bidang entrepreneur, perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, cari mentor. Mentor ini butuh bagi kita yang belajar ini. Bukan hanya yang kita belajar, tapi yang mempunyai usaha pun masih butuh mentor. Yang mana mentor ini nasihat dari seseorang mentor, sehingga menjadi terdoman bercerita untuk menuju kesuksesan tersebut. Nah, yang keempat adalah jangan takut gagal. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Kegagalan itu bukan titik bagi kita sehingga menjadi stuck dalam hal-hal tersebut. Kita harus mengatasi hal kegagalan tersebut. Karena kenapa? Terkadang Tuhan itu menunda hal-hal yang baik untuk menjadikan hal yang paling terbaik. Maka disitulah kita harus jalani terus. Pasti kita menemukan jalan di tengah jalan. Terus yang terakhir dalam tips menjadi entrepreneur adalah fokus pada pengalaman, fokus pada pelanggan, bukan pengalaman. Fokus pada pelanggan, selalu utamakan kepuasan pelanggan. Itu yang terus menarik pelanggan sehingga datang kepada kita, sehingga percaya kepada kita. Yang mana mengutamakan kepuasan pelanggan. Hal-hal utama itu untuk menuju kesuksesan. Nah, banyak itu contoh-contoh entrepreneur yang sukses, kayak pendiri Facebook itu Mark Zuckerberg, sama Elon Musk, CEO Tesla dan SpaceX. Itu ada Oprah Winfrey, Media Mogul dan Firefox. Itu contoh-contoh entrepreneur yang sukses sekarang. Nah, mungkin ini yang terakhir sebagai kesimpulan mungkin ya teman-teman. Menjadi seorang entrepreneur adalah perjalanan yang penuh tantangan, namun juga sangat memuaskan dengan memiliki keterampilan yang tepat, etika yang kuat, dan semangat yang tinggi.
apa ya, kita dapat mewujudkan impian dan menciptakan dampak positif bagi masyarakat. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan dalam materi entrepreneur, aksi dan etika, sehingga merupakan gambaran umum tentang kewirausahaan. Untuk informasi yang lebih mendalam, mungkin ilmu saya belum sampai apa ya, untuk informasi yang lebih dalam. Cuman semoga kita bisa belajar dan terus belajar untuk menuju kesuksesan yang abadi. Saya Ahmad Abrori, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.